Yang ketiganya. Yang keduanya tak. Okay. Ya siap. Izin Pak, bagaimana tadi hasil persidangan di dalam? Ya, saya memberikan keterangan begini. Sehubungan dengan ketentuan pasal 96 dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang pencegahan ke luar negeri itu, kan sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi yang kebetulan saya sendiri yang memohon pengujiannya pada tahun 2011 itu. Akhirnya setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi itu, seseorang itu tidak bisa dicegah keluar negeri lebih daripada 2 kali. Jadi putusan MK itu mengatakan pencegahan itu selama-lamanya 6 bulan dan dapat diperpanjang 1 kali selama-lamanya 6 bulan juga. Jadi kalau orang itu dicegah keluar negeri, katakanlah yang pertama dicegah 1 bulan, ya. Kemudian yang kedua dicegah 3 bulan, tidak bisa lagi dicegah yang ketiga karena selama-lamanya 6 bulan. Kalau pejabat itu mencegah maksimum 6 bulan, hanya 6 bulan lagi. Kalau dia cuma cegah 1 bulan, yang kedua sudah habis 1 bulan, yang kedua itu pun tidak boleh lebih daripada 6 bulan. Jadi maksimum orang dicegah itu tidak boleh lebih dari 12 bulan, dan orang tidak bisa dicegah lebih dari 2 kali, berapapun lamanya pencegahan itu diputuskan sepanjang dia kurang dari 2 bulan, kurang dari 6 bulan. Nah, kasus yang dihadapi Ige ini kan pertama dia dicegah pergi ke luar negeri dengan alasan pencegahan itu alasan mendesak. Alasan mendesak itu sudah dianggap sebagai pencegahan pertama, dan pencegahan itu pencegahan pertamanya kalau nggak salah cuma 15 hari. Pencegahan keduanya sudah 6 bulan dan kenyataannya diperpanjang lagi dengan pencegahan ketiga. Walaupun antara pencegahan pertama dengan antara pencegahan kedua dan ketiga itu ada jeda 1 bulan. Tapi saya menganggap meskipun ada jeda, kalau kasusnya sama yang menjadi alasan pencegahan, maka itu dianggap sebagai pencegahan yang kedua, bukan pencegahan baru lagi. Kecuali misalnya pertama orang itu dicegah keluar negeri karena dia melakukan pembunuhan. Yang kedua, dia cegah keluar negeri karena dia ada utang piutang pada negara. Itu memang 2 kasus yang berbeda. Jadi pencegahannya tetap terpisah. Tapi kalau kasus yang sama, ya dilakukan pencegahan lagi, itu adalah perpanjangan dari pencegahan yang pertama. Ada nggak sanksi kalau misalnya instansi itu melanggar aturan itu? Tadi kan Bapak bilang tadi 6 bulan dan harus 2 kali. Ya. Nah, pada kenyataan mereka melakukan, ada nggak sanksi itu? Pertama sih, kalau dari segi administratif sanksinya ya putusan yang ketiga itu dibatalkan. Ya, oleh pertama kan harus dibatalkan oleh atasan, namanya banding administratif. Kalau atasan juga tidak peduli, kan harus diajukan ke pengadilan tun. Pengadilan tun akan membatalkan. Sanksinya adalah putusan itu dibatalkan. Tapi apakah orang itu mau dipidana karena penyalahgunaan wewenang? Itu harus dilaporkan ke polisi, lain lagi ceritanya itu. Tapi kan ada ibarat kerugian imaterial, ibaratnya pada saat boleh melakukan gugatan perdata. Karena dia dicegah yang ketiga itu merugikan dirinya, sepanjang dia bisa membuktikan berapa kerugiannya. Tapi jangan kadang-kadang kerugiannya itu dihitung sebenarnya 10 triliun, tidak masuk akal gitu. Dia harus membuktikan berapa kerugiannya, baik kerugian material maupun kerugian imaterial itu yang wajar lah. Pak, izin Pak, mau pendapat Bapak, bagaimana pendapat Bapak kalau misalnya ada transaksi misalnya pembelian, dalam kasus ini kan pembelian apartemen. Nah, kalau saya baca dari beritanya itu bahwa dia karena menikah dengan orang luar sehingga itu terjadi pembatalan dan dia dilarang untuk pergi ke saya nggak begitu tahu persoalan pidananya. Tapi menurut saya sih sebenarnya ini bukan satu kasus pidana yang serius. Nggak perlu dilakukan pencegahan orang pergi ke luar negeri. Dan sudah sekian lama juga tuh perkara ini seperti terkatung-katung, ya kan? Itu yang saya katakan tadi. Kalau orang itu dinyatakan tersangka, mesti berapa lama tersangka itu? Itu yang sampai hari ini belum ada yang menguji ke pengadilan. Ya, kalau orang dicegah kan saya yang uji dulu, hanya boleh 2 kali 6 bulan maksimal. Tapi kalau orang dinyatakan tersangka, berapa lama tersangkanya? Itu belum ada aturannya. Yang jadi permasalahan di sini yang saya tangkap adalah bahwa ini adalah pembelian transaksi apartemen karena dia menikah dengan orang luar. Jadi ini ada pembatalan sepihak. Tanggapan Bapak sih?
bagaimana? Saya nggak begitu tahu detail kasus itu. Prof, mau tanya Prof terkait dengan Tanya orang yang tahu kasusnya, yang pelajari itu. ya terkait dengan adanya rekomendasi dari Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen HAM yang menyatakan bahwa ini stop aja kasusnya karena ini perdata gitu, Prof. Itu kan bilang ke Polda ya. Kok ada pertentangan di dalam hal ini, Prof, dengan pencegahan yang dikeluarkan oleh Dirjen Imigrasi? Menurut pendapat Prof bagaimana? Mestinya sih sebenarnya Dirjen Imigrasi mengkaji ketentuan hak asasi manusianya. Jadi benar apa pendapat dari Dirjen HAM itu. Lepas daripada kasus pidananya, pencegahan yang ketiga itu jelas adalah bertentangan dengan HAM. Karena itu memang pencegahan itu boleh lebih daripada 2 kali. Lepas daripada kasus pidana di balik semua ini. Izin Prof, kalau dari penjelasan Prof tadi berarti kan apapun kasusnya sebenarnya kalau diperpanjang yang ketiga kali itu kan satu tidak sah. Berarti harusnya dari PT UN memenangkan kasus ini, Prof. Iya. Baik, terima kasih banyak. Dan putusan ini kan kalau misalnya ini kan dibanding sampai pengadilan tinggi selesai. Ini nggak Betul. bisa kasasi karena ini kan hanya menyangkut beliau pribadi, tidak menyangkut hal yang lain. Iya, benar. Tapi ini bagus lah. Artinya akan ada pengadilan itu memutuskan bahwa pencegahan itu betul-betul kalau lebih dari 2 kali itu dibatalkan oleh pengadilan. Bagus sih sebenarnya seperti itu. Iya. Izin Prof, jika seseorang sudah diputuskan benar 8 kali keputusan yang berkekuatan hukum tetap malah dilaporkan oleh pengembangan yang dijadikan tersangka, kenapa tuh, Prof? Ya, Pak? Dijadikan tersangka lagi padahal keputusan sudah 8 kali gitu loh, Prof. Berkekuatan hukum. Perdatanya. Iya. Ya mestinya kalau ada putusan perdata seperti itu kan nggak perlu dipidanakan.